sedikit kesalahan-kesalahan minor di sini. Ini harusnya digabung ya, kalau ada awalan dan akhiran digabung atau diberikan strip. Selanjutnya kalimat namun ya. Ini harus ada premis depan dan premis belakang, harus ada pertentangan. Di premis ini premis depan, ini premis belakang. Nah, saya lihat di sini tidak ada pertentangannya ya. Jadi lebih baik ini dihapus saja. Ini harusnya ada apa namanya, strip ya, pada jam-jam tertentu. Kemudian lagi-lagi ada penggunaan kata ini ya, namun ini menunjukkan adanya pertentangan antara premis di sini sebelumnya dan sesudahnya gitu. Ini pulpennya habis nih. Ya, jadi harus ada pertentangan di sini, tapi tidak berhenti melakukan improvement. Gitu. Ini bertentangan dengan apa di sini? Penggunaan singkatan-singkatan yang diulang-ulang ya. Ini di sini tidak ada singkatannya, oke nggak apa-apa. Singkatannya mulai dari sini, nongolnya harusnya ya. Ini KCI ya, ini KCI. Baru nongol di sini singkatannya. Terus di sini muncul lagi singkatannya. Ini tiket harian berjalan, oke, muncul di sini karena dia memang muncul apa? Ditulis pertama kali di sini, tapi habis itu muncul lagi di sini. Ini untuk apa sih? Kenapa bertahun-tahun ya? Kenapa bertahun-tahun ini kok nggak sembuh-sembuh ini penyakit mengulang-ulang gitu? Sudah ada singkatan di atas terus diulang lagi. Oke, ini nggak apa-apa, tapi kenapa diulang lagi di sini? Ini penyakit ini. Ya, gimana caranya supaya nggak bertahun-tahun memeriksa penyakit yang sama gitu ya? Ada ide nggak? Di latar belakang ini ada data. Kemudian data ini tidak ada maksud gitu. Maksudnya apa? Terus kenapa gitu? Ada apa dengan ini? Apakah ini positif atau negatif terhadap tujuan? Ya, misalkan tujuan saya adalah ke kanan, tapi faktanya ini kok ke kiri. Itu kan berarti bertolak belakang. Ya bagus kalau seperti itu. Atau tujuan saya mau ke suatu kota A, tapi data ini mendukung misalkan bahwa ke kota A itu bisa secepat ini misalkan. Jadi data ini untuk apa muncul nggak ketahuan maksudnya apa. Apakah mendukung atau menolak, bertolak belakang. Ya kalau nggak ada artinya ya dihilangin aja buat apa gitu. Mendingan ini masuk ke bab 4 ya, yang pengumpulan data atau pengolahan data. Itu lebih cocok. Meskipun sebenarnya boleh-boleh aja di latar belakang ada data juga, tapi datanya
itu tadi maunya apa, mendukung atau bertolak belakang. Di banyak video tutor yang saya bahas mengenai rumusan masalah, saya seringkali menyebutkan bahwa rumusan masalah ini tidak harus dalam bentuk pertanyaan, ya. Nah, di sini saya ingatkan sekali lagi, kecuali gitu ya. Kecuali kalau penelitian ini lebih ke arah science. Science itu adalah penasaran, gitu. Mencari jawaban. Maksudnya mencari jawaban atas dari motifnya adalah penasaran, curiosity. Ya, kalau begini boleh, penasaran gitu. Ini kenapa sih? Contohnya di sini ya. Kenapa sih ke pengguna KRL ini lebih menggunakan loket gitu? Ini kan berarti si penulis ini ingin apa namanya? Aduh. Apa namanya? Bentar. Ingin berfokus ya. Ilmu itu kan ada science sama applied science. Ini ilmu murni, ini ilmu terapan gitu. Nah, mahasiswa itu atau peneliti dihadapkan kepada dua pilihan. Peneliti mau nerapin saja, tahu beres saja, nerapin rumus-rumus, atau ingin tahu. Ya, jadi ini outputnya adalah suatu rumus. Secara gampang dipahami adalah ini aja lah, meskipun nggak harus rumus matematik ya, tapi ini saya tulis di sini supaya lebih gampang dicerna ya. Kalau nggak harus rumus matematik terus apa? Ya rumusan orang-orang sosial gitu. Ilmu sosial kan juga bisa merumuskan nilai-nilai moral gitu. Bisa merumuskan nilai apa? Nilai-nilai kemanusiaan atau kebijakan-kebijakan, merumuskan kebijakan. Ini kan output dari ilmu social science. Tapi kalau nature science, ya, alam atau eksak, ya rumus matematik. Gitu. Terus output dari sains pada penelitian ini apa nanti? Yaitu apakah nanti keluarnya rumus matematik atau kebijakan? Nah, output dari penelitian macam ini, SurfQual, adalah kebijakan nantinya. Kebijakannya apa? Ya berasal dari apa aspek-aspek service quality, aspeknya misalkan tentang kebersihan, tentang keramahan, tentang simpati dan apa dan lain-lain. Itulah output kebijakan. Misalkan kebersihannya ditingkatkan, pelayanan responsif lebih ditingkatkan gitu. Itu outputnya adalah kebijakan. Ya, meskipun untuk membuat kebijakan ini si peneliti menerapkan QFD dan SurfQual ya. Jadi mungkin Anda bertanya, ini terapan atau sains? Ini sains atau applied science? Ya, berangkatnya kan mulai dari sini berangkatnya. Start dari curiosity, penasaran. Bukan dari masalah. Jadi applied science itu kan nanti bisa dibagi lagi. Bisa dibagi untuk masalah, untuk menyelesaikan masalah atau tidak ada masalah.
tidak ada masalah tuh misalkan ada di PKL. Di PKL ini ada masalah atau tidak, ya diterapin aja. Gitu. Di masa PKL ini tidak wajib adanya masalah. Yang penting praktek aja lah, diterapin aja. Ketika masuk ke skripsi, di sini membuktikan Anda bisa membantu orang lain, bisa memecahkan masalah ya, membantu orang lain dengan cara memecahkan masalah. Gitu loh. Nah, makanya ini harus ada masalahnya. Loh, kenapa nanya pengguna KRL lebih ini? Masalahnya di mana gitu? Emangnya kenapa gitu kalau lebih memilih? Emang masalah? Nah, di mana tuh masalahnya? Emangnya masalah kalau loket konvensional lebih dipilih ya, lebih rame daripada ini. Itu harus ada masalahnya. Harusnya di latar belakang masalahnya ya. Jadi bukan sekedar cuma penasaran doang. Kalau penasaran doang nggak ada masalahnya, itu namanya sains murni. Sains murni dan nggak cocok di fakultas teknik. Ya, cocoknya fakultas matematik, ilmu pengetahuan alam. Itu MIPA itu lebih cocok. Terus gimana nih? Ini sebenarnya applied science atau science? Ya boleh dicampur. Tapi karena startnya ini, untuk menjawab si pertanyaan ini, kita menerapkan apa namanya, serve qual. Ini mah biasa aja, no problem. Nggak harus bikin rumus matematik. Kan ini keluarnya nanti kebijakan. Ya kalau mau keluar rumus matematik itu pakainya regresi linear, regression, atau general regression, atau non non apa namanya, non linear regression, ANOVA dan statistik lainnya. Itu ini semua ini digunakan untuk melahirkan rumus matematik. Nah, kalau udah ketemu rumus matematik berarti apa yang dia lakukan ini adalah sains. Tapi harus perlu dilihat apakah sainsnya mengandung masalah apa enggak. Kalau nggak mengandung masalah ya murni doang gitu. Ya contohnya nggak mengandung masalah tuh contohnya kenapa orang itu mengukur gravitasi gitu. Emang kenapa sih? Kenapa ini harus dipelajarin pada waktu pertama kali ini ditemukan? Kan 9,8 meter per detik kuadrat ini dapat dari mana? Terus alasannya apa? Apa alasannya ngukur-ngukur ini? Nggak ada, cuma pengen tahu doang, nggak ada masalah. Yaitu namanya sains murni. Gitu ya. Terus makanya di sini sebagai seorang sarjana teknik harus menyelesaikan masalah meskipun itu menelurkan rumus matematik dan nanti rumus matematik ini akan dipakai untuk menyelesaikan masalah. Ya, itu intinya. Secara singkatnya saya mau bahas ini tadi. Di banyak video saya mengatakan tidak harus pertanyaan gitu. Tidak harus pertanyaan kata saya. Ternyata enggak juga, boleh dalam pertanyaan. Tergantung kalian ini mau pilih apa. Kalian mau jadi scientist atau kamu mau jadi di jalur science murni atau di jalur applied science. Tadi yang saya tulis di sini ya. Di jalur science atau applied science. Ya pastinya dalam keluarga engineering, ya, applied science itu kan bisa ilmu terapan sosial atau ilmu terapan keteknikan. Saya berbicara dalam konteks keteknikan ya. Itu yang dihadapi oleh para peneliti ya, baik saya maupun mahasiswa.
Anda ini mau di jalur sains atau applied science. Saya rasa ini diganti aja lah ya, jangan ketimbang, kayaknya ketimbang ini bahasa daerah ya kayaknya ya. Padanan bahasa bakunya itu dibanding lah gitu ya. Apa yang menyebabkan ini memilih ini dibanding CEFIM gitu ya. Selanjutnya nomor 2 itu bagaimana kesesuaian antara kenyataan dan harapan. Ini kan pertanyaan ya. Terus jawabnya di mana nanti? Jawabnya di mana? Apakah ini perlu dijawab atau enggak? Gitu. Atau Anda harus menyediakan jawabannya karena ini kan tanya, masa gantung gitu aja kan? Kemudian apa saja yang dibutuhkan? Tapi 1, 2, 3 ini nanti gimana ya? Prioritas maksudnya akan ditampilkan di mana? Kalau ini tujuan penelitian ini kan nanti munculnya di bab kesimpulan. Jadi kalau tujuannya ada 3, kesimpulannya juga harus ada 3. Tercapai enggak? Yang ini tercapai enggak? Ini tercapai enggak? Tercapai enggak? Gimana kabar dari tujuannya gitu loh? Kabarnya gimana? Tujuannya tercapai enggak? Kalau tujuannya ada 3, tercapai enggak 3-tiganya? Gitu kabar dari tujuan. Jadi nggak cuma melempar doang, melempar wacana tujuan kita, negara kita adalah menjadi sejahtera gitu. Ya, itu kan tujuan. Oke, boleh, tapi gimana kabarnya itu? Udah sampai mana? Sama juga dengan ini. Ini kan pertanyaan. Ini dijawabnya di mana? Kalau tujuan ini kan jawabnya di bab kesimpulan. Lah kalau ini jawabnya di mana? Dan bagaimana cara menyajikannya? Jadi saya minta ini juga harus punya uh, istilahnya apa ya? Rangkuman tersendiri gitu. Rangkuman tuh maksudnya tujuan ini dirangkum gitu ya, dirangkum dalam bab kesimpulan, dirangkum jadi nggak tercerai-berai. Nah, saya rasa ini juga perlu perlu ada rangkuman yang tidak memisah-misahkan antara jawaban nomor 1, jawaban nomor 2, jawaban nomor 3 gitu. Ya. Kemudian pertanyaan saya sama ya. Di sini kan apakah menjadi masalah gitu loh. Jika CVM jarang dipakai, ini harus ditulis nih di latar belakang. Begitu juga pertanyaan ini harusnya ada ya. Bagaimana kesesuaian? Maksud saya, ini masalahnya di mana gitu? Apakah ini nanti akan apa istilahnya, ada berhubungan dengan masalah nggak? Berhubungan dengan masalahnya gimana caranya gitu? Nah, bagaimana caranya? Itulah rumusan gitu. Kalau nggak sesuai, akibatnya apa? Kalau sesuai, akibatnya apa bagi masalah gitu. Ya. Atau jangan-jangan harapannya lebih tinggi daripada, atau kenyataannya lebih tinggi daripada harapan. Apakah itu masalah menjadi naik? Gitu. Apakah masalahnya menjadi naik kalau kenyataan di lapangan tuh malah lebih tinggi daripada harapan misalkan. Nah, itulah yang dimaksud dengan ini. Rumusan itu ya cara kerja, apa hubungannya? Jadi nggak cuma ngelempar pertanyaan doang.
gimana sih kesesuaian ini? Ya emang kenapa kalau udah tahu apa hubungannya dengan masalah? Terus apa saja yang dibutuhkan agar nah ini kan eh, apa nih yang di sini ya agar agar para pengguna KRL gitu itu kan lebih spesifik langsung pointing itu apa menunjuk gitu menunjuk langsung ke sini apa gimana sih caranya agar lebih memilih ini kan outcome ini terus ini apa saja adalah inputannya masukannya apa yang harus diinput supaya lebih memilih yaitu kan outcome dampaknya ini lebih lebih apa namanya ya kalau dibandingin yang ini kan kayak pertanyaan yang asal nanya ya ini juga tidak ada apa namanya tujuannya gitu. Nah sementara kalau yang nomor 3 ini kan ada tujuannya yaitu ini kan tujuannya lebih memilih gitu. Kira-kira itu ya yang saya pahami dari pertanyaan nomor 2 dan 3. Kalau nomor 1 ya lumayan lah ya. Ini kan juga ini mencari tahu tapi ya tinggal dikasih ini aja lah. Tidak sekedar mencari tahu tapi juga ada alasannya. Alasannya itu ya ini. Yang tadi saya jelaskan di atas ya. Nggak cuma iseng-iseng cari tahu gitu. Itu kenapa ada apa namanya ini? Kenapa ada garis bawah ini underscore ini? Kayaknya nggak penting ya. Apa nih? Ya. Oke, pada track science ini saya anggap science ya. Maka ini wajar-wajar saja. Sekedar mengetahui. Ini kan cocok dengan jalurnya science itu. Curious, penasaran. Nah, di banyak video tutorial yang saya sebar, ini saya haramkan. Ya karena kalau applied, kalau tracknya adalah applied, nggak cocok gitu. Untuk apa sih pengen tahu gitu? Nggak perlu cari tahu loh. Kita sudah tahu kok gitu loh. Ya. Kemudian, waduh ini ada salah tulis nih. Menganalisa. Nah, di sini kan harus ada apa ya? Pertanyaannya gitu. Nanti di bab kesimpulan, kamu mau nulis apa ini? Kamu mau nulis apa tentang ini? Kalau ini kan tinggal, oh penyebabnya. Tapi kalau penyebabnya ada 10 ya jangan ditulis semua. Tulis aja paling yang paling tinggi dampaknya. Apa penyebab yang paling tinggi gitu. Satu aja. Satu penyebab. Terus ini menganalisa kesesuaian. Ini mau bicara apa ini? Apa yang nanti akan kamu tulis kalau kamu menganalisa di sini? Kalau yang nomor 3, memberi usulan. Oke, usulannya apa yang perlu diperbaiki kan? Dari banyak aspek, mana yang paling urgent diperbaiki? Oh, yaitu aspek apa B, C, atau D gitu. Yang perlu. Tapi kalau ini, kamu mau nulis apa? Justru
kalimat menganalisis ini adanya ya di bab sebelum kesimpulan lah. Sebelum kesimpulan kan dianalisis dulu, baru nanti diambil intisarinya. Setelah dianalisis, intisarinya diambil terus dituang ke kesimpulan lah. Ini kok di kesimpulan kok menganalisis? Yang menganalisis ya di bab sebelumnya lah, ya. Cara paling mudah untuk memahami ini adalah bayangkan obat, ya. Bayangkan obat apa ya? Obat batuk, obat pusing. Nah, kamu lihat di belakangnya tuh di kotak obat itu, di bungkusnya. Nanti ada pemakainya siapa saja gitu. Misalkan kalau pemakainya anak kecil, terus ada juga pemakai biasanya ibu hamil dilarang memakai. Nah, itu kan batasan juga itu. Terus bagi penderita gangguan hati tidak dianjurkan untuk memakai obat pusing ini misalkan. Itu kan batasan tuh. Terus makan obat sebelum makan biasa atau sebelum sarapan, itu kan batasan juga. Ya. Itu salah satu cara untuk memahami apa sih yang dimaksud dengan batasan, ya. Ya, batasan itu ada yang sifatnya kualitatif, ada yang sifatnya kuantitatif. Dan juga jangan lupa time. Di sini kan kurang ini. Penelitian ini dari tanggal berapa? Atau jangan-jangan pas lagi pandemi gitu. Jadi time ini penting ya. Karena hasil penelitian kita ini bukan sapu jagat. Kalau hasil penelitian sapu jagat itu artinya ya dia akan berlaku di sepanjang zaman ya. Sepanjang era, jangan sepanjang zaman. Ntar orangnya GR ya. Kalau dipanggil-panggil zaman. Oke. Langsung ke bab 3 saja. Tunggu sebentar. Oke, di sini data primer atau di rumus inilah, rumus Lovin ini kan sama-sama N ya. Seharusnya kalau di sini 10.000, sini harusnya 10.000 juga gitu. Tapi kenapa menjadi 1054?